Om Swastiastu semuanya, selamat pagi. Di sini saya sendiri KDA Major Jayasa dengan NIM 03 sebagai moderator dari kelompok 9 yang bertemakan saham. Nah, sebelumnya berikan untuk kedepan diri terlebih dahulu. Baik, saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Gede Serdinati, absen 15. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mulai dari pendahuluan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, saham merupakan salah satu instrumen investasi jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal. Dalam menilai harga saham sebuah perusahaan, analisis aspek perusahaan sangat penting untuk dilakukan. Kemampuan perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan operasional perusahaan memiliki dengan timbal balik dengan pendapatan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan. Hal inilah yang akan dipertimbangkan oleh investor saat akan menanamkan modalnya. Lanjut. Jadi apa sih itu saham? Saham menurut Darmawan Sahrian, saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut dengan emiten. Jadi untuk menentukan sebuah harga saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Harga saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Jenis saham dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi cara peralihan dan hak tagih. Dari cara peralihan, saham dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham atas unjuk atau bearer stock. Yang kedua yaitu saham atas nama atau register stock. Sedangkan jenis saham menurut hak tagihnya dibedakan menjadi dua lagi, yaitu saham biasa atau istilahnya common stock dan saham preferred atau istilahnya preference stock. Selanjutnya, keuntungan jika kita membeli saham. Yang pertama, dividen. Di mana dividen ini dengan kita membeli saham tentunya kita mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan yang dihasilkan. Jadi itu berupa dividen yang dimana merupakan tujuan utama dari seorang investor membeli sebuah saham. Yang kedua yaitu kepemilikan perusahaan. Dengan kita membeli sebuah saham perusahaan, maka kita akan dianggap memiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu berdagang. Berdagang artinya dengan kita membeli sebuah saham sebuah perusahaan, kita bisa menjual kembali pada pasar modal. Jadi kita bisa beli di harga murah dan jual di harga yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada teknik analisis harga saham. Dimulai dari pertama, technical analysis. Analisis teknikal atau analisis grafis adalah sebuah pendekatan yang sifatnya mengamati dan menganalisa sebuah grafik atau chart dan segala alat bantu atau istilahnya indikator teknikal yang ada di dalamnya, yang bertujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Biasanya trader digunakan analisis ini disebut dengan trader teknikal, teknis, analis atau bisa pula disebut dengan teknisi. Yang kedua, untuk menganalisis harga saham bisa kita gunakan dengan analisis fundamental atau fundamental analysis. Fundamental analysis adalah sebuah analisis yang berkaitan dengan kondisi perusahaan secara mendalam. Analisis fundamental memperhitungkan semua aspek perusahaan yang biasanya diperoleh dari laporan keuangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, yaitu menurut Weston dan Brigham. Yang pertama itu dipengaruhi oleh laba per lembar saham atau istilahnya earning per share. Yang kedua tingkat bunga. Yang ketiga jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang keempat jumlah kas dividen yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima tingkat risiko dan pengembalian. Baik, sekian presentasi dari saya. Jadi mohon jika ada yang bertanya
bertanya silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Natalia. Jadi pertanyaannya adalah mengapa investor perlu melakukan analisis teknikal sebelum membuat keputusan investasi. Jadi jawabannya adalah analisis teknikal itu membantu investor dalam hal ini, yaitu trader saham, untuk mengamati tren yang sedang terjadi dan sekaligus untuk memberikan sinyal apakah trader harus melakukan jual atau beli. Di dalam analisis ini sangat diperlukan pengetahuan dan pengalaman dan dalam mengolah data harga saham di masa tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, yang kedua pertanyaan dari Krisna. Apa yang mempengaruhi naik turunnya suatu saham? Jadi naik turunnya suatu saham atau fluktuasi suatu harga saham itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Seperti yang kita ketahui, COVID pandemi itu kondisi dari sebuah ekonomi pada sebuah negara itu turun semua. Jadi harga saham pada indeks BEI itu justru akan turun. Begitu juga dengan kondisi ekonomi yang sedang naik, maka harga-harga saham di bursa itu akan naik pula. Selain itu, selain faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh inflasi dan juga suku bunga sebuah bank. Mempengaruhi harga itu akan mempengaruhi sebuah harga suatu saham. Saat pertumbuhan ekonomi meningkat, perusahaan biasanya memiliki kinerja yang lebih baik dan bonafit. Hal tersebut akan berdampak positif bagi naiknya harga saham. Namun jika terjadi inflasi, ada suku bunga naik, maka hal tersebut akan menurunkan harga saham dari sebuah perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Maisa. Jadi pertanyaannya, apakah benar saham hanya bisa dijual jika ada yang membeli? Jika demikian, saat kita mau menjual saham saat trading, apakah mungkin saham kita tidak dapat dijual? Jadi menurut saya tidak. Anggapan bahwa saham hanya dapat dijual jika ada yang membeli itu tidak benar. Dalam perdagangan saham ada dua sisi yang terlibat, penjual dan pembeli. Setiap kali Anda ingin menjual saham, akan ada pembeli yang bersedia membelinya. Namun, dalam beberapa situasi di mana mungkin Anda mengalami kesulitan dalam menjual saham Anda. Jadi maksudnya seperti ini, saham itu pasti dibeli oleh orang-orang, akan tetapi kita tidak bisa menjualnya secara langsung. Ada yang beli itu pasti ada yang beli, tapi cukup susah. Tapi mungkin ada kemungkinan untuk mengalami kesulitan saat menjual saham tersebut. Salah satu contohnya adalah likuiditas saham. Likuiditas saham merujuk pada seberapa mudah saham dapat dibeli atau dijual tanpa signifikan mempengaruhi harga pasar. Jika saham yang Anda miliki tidak liquid, artinya ada sedikit minat dari pembeli, ada kemungkinan Anda saat menjual mengalami kesulitan. Terlebih lagi jika Anda menjual saham yang tidak liquid tersebut di harga yang mahal. Misalkan Anda membeli sebuah saham dari Bank BCA. Bank BCA kan merupakan sebuah saham yang masuk dalam ranking 45, artinya perusahaan yang bagus seperti itu. Jadi kita akan mudah menjual saham tersebut karena perusahaannya sudah terkenal. Jika sebaliknya, jika kita membeli sebuah perusahaan yang ecek-ecek, itu mungkin sahamnya kita susah untuk menjualnya, tapi pasti ada yang membeli dengan akan tetapi harga yang lebih murah. Selain itu, jika ada batasan atau pembatas yang diberlakukan pada saham tertentu, seperti pembukuan perdagangan atau penangguhan perdagangan oleh otoritas yang berwenang, Anda tidak mungkin dapat menjual saham tersebut sampai pembatas dicabut. Artinya seperti ini, pada perusahaan itu terkadang terkena sebuah hukuman dari sebuah pemerintah itu untuk tidak bisa menjual sahamnya. Jadi saat seperti itu, kita sebagai pemegang saham yang mau menjual saham tersebut tentu tidak bisa. Jadi menunggu saham tersebut sampai bisa diperdagangkan. Jadi, namun secara umum saham dapat dijual selama ada pembeli yang bersedia membelinya. Dalam lingkungan pasar yang liquid biasanya tidak ada masalah untuk menjual saham Anda dengan harga yang
harga atau diberi harga dengan harga yang wajar itu supaya saham bisa cepat terjual. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Krisna. Di mana letak kekurangan dari kedua teknik analisis harga saham? Bisa dijelaskan menurut pendapat Anda? Baik, menurut saya, letak kelemahan dari kedua analisis tersebut ada pada itu hanya bergantung pada data di masa lampau. Dari data masa lampau itu kemudian dilakukan prediksi apakah harga saham itu akan turun atau naik. Karena hanya dengan memperhitungkan data di masa lampau dan asumsi, banyak hal yang tidak masuk dalam perhitungan. Itulah merupakan sebuah kekurangan dari kedua teknikal tersebut. Misalnya, kemungkinan ada sebuah fraud atau kerugian dalam sebuah perusahaan, seperti perusahaan tidak memunculkan informasi yang benar kepada publik. Jika kita berpatokan pada sebuah laporan keuangan dalam sebuah teknikal fundamental, itu kan kita memeriksa sebuah laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Jika misalkan terjadi fraud pada perusahaan tersebut, misalkan melakukan manipulasi terhadap laporan yang dia keluarkan secara publik, itu akan salah perhitungan bagi kita sebagai investor seperti itu. Faktor lain seperti bencana alam terjadi pada pambat ekonomi juga luput dari analisa. Artinya gini, kita tidak tahu sebuah kondisi yang akan datang. Kita hanya memperhitungkan dari sebuah laporan di masa lampau. Di masa lampau kita tahu bahwa sebuah perusahaan mendapatkan untung segini. Jadi kita tidak tahu ke depannya akan bagaimana. Jadi misalkan ada sebuah bencana alam, itu merupakan suatu hal yang tidak bisa kita perhitungkan. Selain itu, tidak semua berita mampu menggerakkan harga, apalagi menggerakkan secara signifikan. Artinya seperti ini, sebuah berita pada sebuah perusahaan itu terkadang sebuah perusahaan diberitakan akan mendapatkan sebuah laba yang besar atau memiliki sebuah kinerja yang bagus pada sebuah berita. Maka dari itu kita sebagai investor yang bisa dimaksud awam, mungkin kita akan tertarik untuk membeli sebuah saham tersebut. Tapi dengan analisis kita yang masih awam terhadap saham, kita langsung ujuk-ujuk membeli sebuah saham, itu akan membuat kita menjadi salah perhitungan atau menimbulkan sebuah kerugian. Begitu juga dengan analisis teknikal. Ketika kita menganalisis harga atau kebetulan harga, maka kondisi biasa bullish akan membayangi. Ketika sebuah pasar bergerak turun, maka kondisi teknikal akan mengindikasi turun. Ketika hal itu bisa terjadi karena sebuah analisis teknikal adalah mengikuti harga. Coba bayangkan Anda melihat grafik indikator yang menginformasikan naik, kemudian Anda melakukan transaksi beli, tetapi ketika berapa menit selanjutnya harga berbalik turun, indikator berubah arahnya menjadi turun. Jadi maksudnya gini ya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah analisis sebuah harga saham, kita harus tahu dulu dari perbedaan dari teknik pencarian atau analisis harga saham ini. Yang pertama yaitu fundamental. Fundamental itu merupakan sebuah teknik di mana seorang investor itu memeriksa atau menganalisis dari laporan-laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Sedangkan teknikal itu kita menganalisis dari sebuah grafik naik turunnya sebuah harga saham yang diperdagangkan di bursa efek. Itu. Jadi analisis teknikal itu memakai sebuah teknik yang dimana kita memakai sebuah grafik yang ditayangkan pada sebuah harga aplikasi bursa efek. Kita menganalisis dengan menggunakan berbagai cara. Sedangkan fundamental itu kita menggunakan sebuah laporan keuangan. Jadi tentu saja analisis teknikal kekurangannya adalah kita harus memahami bagaimana cara membaca sebuah grafik. Terus itu sedangkan analisis fundamental itu kan kita memeriksa sebuah laporan keuangan. Jadi kekurangannya mungkin aja seperti yang saya katakan tadi, jadi sebuah manipulasi pada sebuah perusahaan tersebut, maka kita akan
hal tersebut akan menjadikan kita sebagai investor salah perhitungan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu dan berdasarkan tujuan dari makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atau perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak lain untuk keuntungan dan aktiva perusahaan. Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Harga suatu saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran. Dan sekian dari presentasi hari ini, saya tutup dengan Om Santi, Om Santi.